bisa dilakukan, dan itu beliau sebutkan. Pertama, kalau kita lihat dari pengendalian operasional itu sudah dilakukan, dan kita melakukannya sejak 2015 yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Pangdam, Kapolda dalam format Satgas patroli. Itu sudah berlangsung. Kalau lihat elemen-elemennya itu ya Satgas, deteksi dini, posko lapangan, Gakum, dan masyarakat peduli API. Jadi tadi yang disampaikan itu sudah dalam rangkuman ini. Ada elemen lain yang kita sedang eksplorasi untuk penyelesaian permanen, yaitu analisis iklim dan langkah-langkah ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri terkait dengan pasal 69 tentang lahan tanpa bakar dan lain-lain. Tapi kita eksplor lagi, ini bisa menjadi indikator untuk bagaimana kita menjaga karhutla ini. Jadi monitoring cuaca, analisis wilayah, tadi Bu Kepala BMKG menyebutkan tentang sensitivitas kebakaran dan lain-lain, dan juga modifikasi cuaca. Ini yang sedang dilakukan dan nanti kami akan eksplor. Kemudian satu lagi yang menjadi pesan Bapak Presiden pada akhir Ratas Karhutla itu, yaitu bagaimana pengelolaan landscape. Saya kira di sepanjang waktu rapat atau arahan Bapak Presiden mengelola gambut itu kunci. Kemudian kita masih punya persoalan di dalam mengatasi pertanian tradisional, dan kita sudah bisa mengatasi bagaimana praktek-praktek konsesi itu kita kontrol. Jadi yang masih tersisa persoalan pengendalian pengelolaan gambut dan pertanian tradisional bakar lahan. Pak Menko, saya mohon izin secara cepat melaporkan bagaimana progres ataupun satu persatu hal ini kita tangani. Terus di screen 4 kita mencoba, saya udah nggak ngomongin lagi Satgas patroli dan lain-lain karena udah berjalan dan relatif baik. Saya ingin masuk kepada hal-hal lain, tetapi mungkin nanti nyentuh-nyentuh sedikit karena ada kebutuhan dukungan pemerintah daerah. Kita mencoba menganalisis wilayah yang berulang terbakar. Ada 9 jenis peta yang disatukan. Terus secara cepat kalau kita lihat di Sumatera Selatan ini wilayah-wilayah yang terbakar, yang di utara itu agak nempel sama Jambi. Di Berbak Sembilang itu ada bagian tanggung jawab wilayah konservasi. Kita lihat yang Jambi ini wilayah Jambi yang berulang terbakar. Ini yang ini Jambi. Kemudian tadi Sumatera Selatan. Kita lihat sekarang Kalimantan Barat ini wilayah berulangnya. Kemudian Kalimantan Selatan ini wilayah berulang kebakarannya. Kemudian Kalimantan Tengah barusan ya, sekarang Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Timur. Ini yang wilayah berulang. Pak Menko, dari perjalanan ini kita bisa lihat, makanya kita melihat bahwa ini analisis BMKG akhirnya menjadi mutlak untuk diikuti terus dan nggak bisa dilepas. Dan kita memang melakukan modifikasi cuaca. Cuaca itu sebetulnya iklim mikro. Beda antara iklim dan cuaca adalah soal coverage. Ada ahlinya di sini, Bapak. Kalau kita bilang cuaca itu sebenarnya lebih mikro dan lebih spesifik. Nah, kita sekarang lihat bahwa kita sudah melalui terus fase 1. Terus terang Riau itu agak berbeda indikatornya. Riau Aceh agak mirip sedikit dengan Sumatera Utara, tetapi benchmarknya di Riau. Terus di screen 14, ini datanya nanti boleh diambil oleh stafnya Pak Gubernur untuk analisis. Kita lihat di Riau, Bapak, puncaknya ada 2 kali itu. Jadi akhir Februari masuk ke Maret dia agak tinggi. Jadi kalau kita nggak tangani baik, bagusnya kan satgasnya bagus dan lain-lain, akhirnya bisa tertangani. Tapi harusnya jangan sampai muncul itu gitu. Harusnya begitu, Bapak. Sehingga perlu ada perkayasaan. Jadi dia muncul 2 kali. Kita harus waspadai di bulan tempo hari itu di awal Juni. Saya sih melihatnya Mei, kalau kita lihat datanya itu dia naik. Kemudian kita masih harus waspada di Juni dan di Juli masih. Nanti harus hati-hati lagi di bulan Agustus masuk ke September.
Ini atas sama bawah itu beda metode hotspot aja Bapak, yang satu NOAA, yang satu Tera. Tapi ini selalu dipakai supaya ada perbandingan. Tapi kalau kita lihat Sumsel, Kalbar, terus ini cuma satu Pak puncaknya. Kalbar sedikit itu ada kasus tahun lalu. Kemudian kita terus ke Kalimantan Tengah, ini juga kalau lihat berbeda tuh. Oleh karena itu dari kasus kebakaran berulang dari pola hotspot, maka kita harus jegat dia. Jadi kita basahin, kita rentang hari hujannya. Jadi awannya dimodifikasi oleh teknologinya BPPT sehingga kita lakukan modifikasi cuaca. Bapak sudah dimulai pada awal Juni. Terus ini di Sumatera, ini di Kalimantan, dan hasilnya ternyata 22 sampai 36% itu hujannya jadi lebih. Jadi artinya di bawah lebih basah. Itu di Riau. Di Sumsel 23% sampai hampir 30% hujannya jadi lebih basah. Di Jambi juga demikian. Dan ini akhirnya pengaruhnya kepada air tinggi muka air tanah atau groundwater level gambut. Terus, nah ini contohnya, saya ingin lihat lebih dalam, coba ya, Pak, izin ya, yang katakanlah yang kuning, grafik warna kuning yang paling bawah itu kan masih baru groundwaternya waktu itu modifikasi cuacanya baru dimulai tanggal 13. Jadi airnya dalam banget, di hampir 1 meter di bawah. Tapi begitu ada hujan, ada modifikasi, ada hujan buatan, dia naik jadi 0,6. Harusnya naik lagi terus-terusan. Jadi kalau ini kuncinya kan gambarnya basah Pak. Nah kita lihat lebih rincinya lagi. Nah ini yang di Rokan-Hulu, di Siak, dan di Bengkalis. Jadi yang di Rekayasa ini. Nah, oleh karena itu tadi saya senang sekali Bu Kepala BMKG Bu Rosrita, terus Bapak Gubernur, terutama kawan-kawan daerah, saya mau nitip. Ini data seperti ini harus diikuti terus Pak oleh petugasnya. Tiap hari ini lihat 22 Juni, 23 Juni sampai 30 Juni itu sebetulnya buat kita mendebarkan kalau udah bunyi merah begitu. Tadi Bu Rita udah nyampein. Ini harusnya tiap hari karena datanya udah disediakan, tinggal kita rentang aja. Berarti ini kita sekarang harus main sini. Kita harus monitor di sebelah sini. Ini Riau, terus Sumatera Selatan, terus Jambi. Kelihatan sekali sangat dinamis. Terus Kalteng, terus Kaltim, Kalsel, Kaltim. Nah, saya berterima kasih Pak Menko, kita berterima kasih bahwa siaga darurat untuk tahun 2020 sudah ada di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Saya sih berharap Kalbar habis ini segera, karena Kalbar tuh diam-diam juga serem. Kita lihat contohnya, kenapa serem? Terus, nah data ini menunjukkan pada tahun 2019, saya mau ngasih contoh Riau. Sampai dengan bulan Mei tahun lalu itu yang kebakar nggak nyampe di 16.000 Bapak. Tapi begitu di akhir tahun 90.000. Riau sebetulnya nggak terlalu yang paling berat tahun lalu. Yang paling berat tahun lalu adalah Sumatera Selatan. Kita lihat Sumatera Selatan itu di kotak yang ketiga. Sumatera Selatan kebakarnya 340.000 tahun lalu. Tapi dia datanya sampai dengan bulan Mei akhir itu nol, nggak ada kebakaran sama sekali. Jadi artinya kita lengah. Kita diemin, nggak kita tengok, tiba-tiba bom, sekonyong-konyong itu udah kejadian kebakaran. Karena waktu itu hotspotnya baru 12. Nah, jadi padahal udah 340.000. Demikian juga Kalimantan Barat. Sebetulnya sampai dengan bulan Mei cuma 670 atau 700 hektar. Jadi tahun lalu itu gejolak pertama yang muncul adalah tanggal 2 September itu di Kalbar. Itu yang Pak Presiden lalu negur. Tahun sebelumnya itu 27 Agustus. Jadi ya kira-kira di minggu-minggu tersebut.
Nah, data ini sebetulnya bisa kita lihat. Kapan juga begitu, sampai dengan bulan Mei itu nol, nggak ada kebakaran, nggak ada area terbakarnya. Tapi sekonyong-konyong tahu-tahu sudah 200.000 hektar. Jadi data ini sebetulnya bisa diikutin karena datanya ada, dan ini nanti larinya ke modifikasi cuaca. Oleh karena itu tadi Bu Prof Rita juga sudah menyampaikan, kita lihat di screen 2